Jadi kalau kita berbicara sejarah peradaban Islam, peradaban adalah suatu proses perubahan cara hidup manusia. Dalam hal ini kemajuan yang dicapai meliputi aspek bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, sosial, politik, hukum, dan agama. Dalam prosesnya, peradaban berjalan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu yang sangat lama. Terus kajian tentang the Islamic civilization atau peradaban Islam tidak bisa dilepaskan dari peradaban Arab sebagai tempat lahir dan berkembangnya agama Islam. Oleh karena itu, terkadang peradaban ini disebut dengan peradaban Arab karena pertama kali peradaban ini muncul di kalangan bangsa Arab. Meskipun kemudian meluas dan berkembang oleh generasi Islam dari selain bangsa Arab, baik melalui transfer ilmu, kesamaan tipologi dan standar, maupun bahasa dan tulisannya. Kemudian ilmu pengetahuan dan perbaikan moral ini menjadi faktor utama dalam lahirnya peradaban Islam sebagai faktor utama dalam perkembangan peradaban. Kemudian ilmu pengetahuan dan perbaikan moral ini mendapatkan perhatian serius dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam datang di bumi, kawasan tersebut dikenal dengan kaum jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Artinya kaum yang bodoh, kaum yang masih terjerat dalam kegelapan. Istilah jahiliyah menurut bahasa berasal dari kata jahala, artinya bodoh, tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian jahiliyah itu disandang kepada bangsa Arab bukan berarti mereka tidak memiliki peradaban atau tidak mengenal peradaban-peradaban lain. Dalam realitas yang sesungguhnya, bangsa Arab bukanlah masyarakat yang bodoh atau terbelakang dalam ilmu pengetahuan. Sementara pada saat itu sastra dan syair berkembang dengan pesat di kalangan mereka. Setiap tahun bahkan ada festival pembaca puisi dan syair. Ini membuktikan bahwa orang Arab masa itu sudah pandai baca tulis. Selain itu mereka juga mampu membuat tata kota dan tata niaga yang sangat baik, seperti jalur dagang, kafilah ke negeri Syam, ke negeri Taif, dan negeri lain-lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa mereka bukanlah orang bodoh dan tidak berpengetahuan dalam soal sains dan teknologi. Bahkan sebenarnya mereka adalah masyarakat yang sedang berkembang peradabannya. Namun kenapa orang Arab di saat itu disebut kaum jahiliyah? Nah, menurut P.K. Hitti dalam buku History of the Arabic, makna jahiliyah bukanlah berarti bodoh dalam segi ilmu pengetahuan, melainkan bodoh dari segi agama. Karena pada zaman sebelum Nabi Muhammad tidak ada nabi dan tidak ada kitab suci yang dijadikan sebagai panduan hidup. Ya, bahkan Hitti juga mengatakan bahwa saat itu semenanjung Arab memiliki peradaban yang tinggi. Dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, beliau bilang, barang siapa yang tidak mengetahui kebenaran al-haq, maka orang itu jahil basit atau kebodohan biasa pada umumnya. Sedangkan jika ia berkeyakinan telah menyimpang dari kebenaran, maka orang itu jahil murakab atau jahil bertingkat. Demikian pula orang yang beramal menyimpang dari kebenaran, ia pun jahil meskipun mengetahui bahwa dirinya menyalahi kebenaran. Itu versi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dengan demikian, jadi predikat jahiliyah bagi bangsa Arab sebenarnya bukan karena tidak berperadaban, tetapi karena mereka tidak mempunyai moral.
tetapi karena mereka memiliki moral yang rendah dan jauh dari kebenaran dari sisi moral maupun akhlak. Perilaku bangsa Arab saat itu sangat tidak sopan dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Terkadang saling bertukar istri, bahkan ada yang mengawini istri bapaknya sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga mengubur anak perempuan yang masih hidup untuk menjaga kehormatannya di dunia. Nah, menurut mereka, kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib. Dengan kata lain, bangsa Arab tidak mempunyai kepahaman dan menolak terhadap nilai-nilai akidah, akhlak ataupun sistem kehidupan Islam. Ketidakpahaman dan penolakan hidayah ilahi mengikuti hawa nafsu mereka serta jauh dari nilai kebenaran. Maka kehadiran Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka membawa sinar terang dalam kehidupan gelap mereka. Islam yang diwahyukan kepada beliau bertujuan untuk memperbaiki moral mereka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka sampai di sini dulu kilas balik bagaimana kehidupan jahiliyah. Jadi peradaban Islam itu dimulai dari Arab, dari kalangan yang awalnya jahil, lalu Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki mereka, dan Islam dimulai dari sana. Dan yang kedua, jahiliyah, sebutan jahiliyah bukan karena mereka tak punya peradaban, tetapi karena mereka tidak punya ilmu tentang Islam, tidak punya ilmu tentang akhlak dan moral. Maka sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.